Di kisah Boruto 2 Blue Vortex, ancaman baru lebih besar dari segalanya telah muncul, yakni para Shinju ya, makhluk misterius dan kekuatan yang mampu mengubah jalannya takdir. Dalam kekacauan ini, Sarada, calon Kage generasi baru itu ya, menemukan kekuatan tak terduga. Mangekyo Sharingan lahir bukan dari kebencian, tapi dari cinta tulusnya untuk melindungi Boruto. Kekuatannya mampu menciptakan black hole dan memanipulasi ruang waktu, menjadi harapan terakhir untuk melawan Shinju, Ryu dan lain sebagainya kan. Kekuatan ini juga ngebawa dilema besar sebenarnya. Sebagai calon Kage, Sarada diharapkan melindungi semua orang secara adil, tapi cintanya pada Boruto membuatnya harus memilih antara tugas dan juga perasaannya. Nah, sementara itu nih, Jura pemimpin para Shinju melihat cinta sebagai kelemahan yang harus dihancurkan. Apakah Sarada bisa mengatasi konflik batinnya, membangkitkan Susanoo Merah, kekuatan tertinggi yang akan mengubah segalanya tersebut? Pertarungan epik melawan para Shinju, kebenaran tentang cinta, pengorbanan dan takdir akan terungkapkan lebih jauh lagi. Siapa yang akan menang dalam pertempuran panjang itu nanti? Apakah era Uchiha baru itu benar-benar muncul mencuat lagi di kisah 2 Blue Vortex? Ini akan menarik nakama. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain dari tim Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex nih, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manhwa dan juga manga lainnya. Kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Sekarang ini sob, dalam kisah 2 Blue Vortex segala sesuatu telah berubah sih memang. Naruto sang Kage ke-7 memang telah tiada, terkurung dalam realita waktu Daikokuten. Dunia ninja kembali dihadapkan pada ancaman baru yang jauh lebih besar. Ancaman ini datang dari makhluk misterius bernama Shinju tersebut yang memiliki kekuatan luar biasa dan tujuan belum sepenuhnya terungkapkan. Kekuatan, kekacauan dan juga muncul satu saat menjadi harapan baru Sarada tuh setelah Mangekyo bangkit kemarin. Ini berbeda ya dengan anggota klan Uchiha sebelumnya. Mangekyo Sharingan Sarada itu tidak lahir dari kebencian atau kehilangan sesuatu yang berarti. Kekuatan ini muncul karena cinta dan keinginannya yang tulus untuk melindungi Boruto. Itulah arti keberaniannya. Saat ini dalam pertarungan sengit lawan Ryu Ego Jubi, salah satu klon Shinju itu, Sarada jelas merasakan dorongan emosional begitu kuat. Perasaannya terhadap Boruto yang dianggap sebagai orang paling spesial muncul kekuatan baru dalam dirinya bangkit. Kekuatan ini juga membawa dilema besar sebagai calon Kage. Sarada diharapkan untuk melindungi semua orang secara adil tuh, tanpa memihak satu sama lain. Perasaannya terhadap Boruto ngebayar sadar betul bahwa seseorang yang lebih penting baginya daripada orang lain. Itu bertentangan dengan prinsip yang dipegangnya selama ini kan. Janji Sarada Boruto di Monumen Hokage menjadi pengingat betul akan hubungan mereka. Boruto berjanji akan menjadi tangan kanan Sarada saat ia menjadi Hokage kan. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi juga simbol komitmen dan kepercayaan antara kedua sahabat ini. Shinju itu makhluk yang muncul dari pohon dewa ya nakama, ancaman utama dalam ceritanya. Mereka adalah klon dari individu-individu kuat, termasuk dari Ryu Ego Jubi sendiri yang memiliki kemampuan manipulasi pasir besi. Kekuatan mereka jauh melampaui apa yang pernah dihadapi oleh generasi ninja sebelumnya tuh. Mangekyo Sharingan Sarada tidak hanya sekedar kekuatan baru, itu adalah simbol harapan dan juga perubahan sendiri. Desainnya jelas menyerupai matahari, mencerminkan perannya sebagai penerang dalam kegelapan sepertinya. Kekuatan ini mampu mengubah realita takdir, ngebuatnya menjadi salah satu kemampuan terkuat yang pernah ada. Kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada terinspirasi dari dewa-dewi Shinto sepertinya, dan itu akan sangat menarik jika Amaterasu Dewa Matahari dan Ame no Uzume Dewi Fajar itu tidak hanya menambah kedalaman cerita, tapi juga menghubungkan Sarada dengan warisan budaya yang kaya akan cerita mitologi. Ke depan bisa aja gini tuh nakama. 1. Mangekyo Sharingan Sarada sebagai kekuatan singularitas. Mangekyo Sharingan Sarada yang muncul dari cinta, keinginannya melindungi Boruto bukanlah kekuatan biasa. Kemampuan menciptakan black hole lubang hitam menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol atas ruang waktu. Ini adalah kekuatan mampu melampaui batas-batas moralitas, bahkan dibandingkan dengan Mangekyo Sharingan lainnya seperti Kamui Obito atau bahkan Amaterasu milik Itachi Sasuke ya. Kekuatan black hole tidak hanya menghancurkan musuhnya, tapi juga memiliki potensi mengubah realita takdir loh. Dalam konteks cerita itu akan menjadi kunci melawan kekuatan Shinju dan mengembalikan kebenaran yang telah diubah oleh Omnipotence.
Kedua, Susanoo itu manifestasi kekuatan tertinggi dari Mangekyo Sharingan Uchiha itu loh. Susanoo itu adalah salah satu kemampuan terkuat klan Uchiha dan itu sudah sangat jelas ya, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah menguasai Mangekyo Sharingan lengkap. Ternyata Susanoo memiliki bentuk kemampuan unik tergantung pada pengguna emosi yang melatar belakangi kekuatan. Hanya ada beberapa dari Uchiha yang bisa membangkitkan Susanoo dengan satu mata saja, tapi dalam konteks Sarada itu juga tak kalah menarik. Jika melihat pola dalam cerita Naruto Boruto ya nakama, dalam penggunaan Mangekyo Sharingan yang kuat pada akhirnya akan membangkitkan Susanoo. Misalnya Sasuke dengan Susanoo ungu tersebut, Itachi dengan Susanoo agak kuning ke merah sedikit lah ya, mana dengan Susanoo biru. Oleh karena itu sangat wajar jika Sarada dengan Mangekyo Sharingan barunya juga akan membangkitkan Susanoo. Mungkin besar itu adalah merah menyala bangku Susanoo-nya. Nah, yang ketiga, Susanoo merah Sarada itu merupakan simbol dari cinta dan juga perlindungan serta amarah nih. Merah pada Susanoo Sarada bisa menjadi simbol kuat dari karakter emosionalnya. Mereka sering dikait-kaitkan dengan gairah, cinta, keberanian, amarah sendiri. Konteks Sarada itu akan berjalan sepertinya luar biasa seru. Warna ini merepresentasikan cintanya tulus terhadap Boruto dan tekadnya menjadi Kage serta melindungi desa seperti orang-orang yang dicintainya. Bentuk Susanoo Sarada kemungkinan akan mencerminkan kepribadiannya, elegan namun kuat dengan desain mengingatkan pada matahari atau fajar. Sesuai dengan nama tema Mangekyo Sharingan-nya, tema-tema terinspirasi dari Dewi Amaterasu dan Amino Uzume. Itu akan menarik loh. Kemampuan Susanoo merah Sarada dengan Mangekyo Sharingan yang mampu menciptakan black hole, nah semuanya berjalan sangatlah mengerikan. Susanoo Sarada kemungkinan akan memiliki kemampuan berkaitan dengan manipulasi ruang waktu. Beberapa mungkin kemampuan tersebut adalah black hole manipulation. Susanoo Sarada bisa menciptakan lubang hitam kecil, menyerap musuh atau melindungi dirinya dari serangan, seperti Susanoo yang digunakan Kakashi dari Obito tuh. Dimensional Wrap, kemampuan untuk memindahkan dirinya untuk musuh ke dalam dimensi lain. Mirip dengan Kamui Obito yang kita jelaskan kan, Genjutsu masih mungkin bekerja di sana sebagai pembedanya. Time dilation itu mempercepat waktu dalam area kurun tertentu, memberikan keunggulan strategi dalam pertempurannya. Nah, mungkin selanjutnya yang kelima itu kebangkitan Susanoo merah akan menjadi epic momen yang ditunggu-tunggu. Kebangkitan Susanoo merah Sarada mungkin akan terjadi dalam momen yang sangat dramatis. Misalnya saat Boruto berada dalam bahaya besar atau ketika desa Konoha hampir hancur berantakan oleh serangan Shinjudo. Pada saat yang sama itulah Sarada dengan tekad dan cintanya yang membara itu ngebangkitan Susanoo melindungi semua orang yang dia sayangi. Momen ini tidak hanya akan menjadi puncak kekuatannya, tapi juga simbol bahwa ia telah menjadi siap untuk seorang Kage. Susanoo merah akan menjadi bukti bahwa ia akan mampu melindungi desa dan orang-orang yang dicintainya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Korelasi dengan Mangekyo Sharingan Black Hole, kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada berkaitan dengan Black Hole akan menjadi dasar kekuatan Susanoo-nya. Black Hole itu fenomena alam yang sangat kuat nih, bahkan cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Konteks Susanoo bisa diterjemahkan menjadi kemampuan menyerap, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, black hole sering dikaitkan dengan singularitas kan, titik di mana hukum fisika biasa tidak berlaku di sana. Sejalan dengan narasi bahwa Sarada dan Boruto adalah singularitas takdir dalam ceritanya, memiliki potensi mengubah takdir itu sendiri melawan kekuatan dewa sekalipun. Karena itu bisa dibilang nakama, kebangkitan Susanoo merah Sarada akan menjadi bukti bahwa cinta bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan luar biasa seperti ninsu. Berbeda dengan anggota klan Uchiha lain sebelumnya yang menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan ya, Sarada menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan menyelamatkan. Pesan konsisten dalam cerita utama Boruto itu akan menjadi akhir siklus yang luar biasa dari era-era kebencian menuju era baru yang dipimpin oleh cinta dan juga harapan. Sarada adalah salah satu singularitas titik tersebut. Bertarung melawan Shinju itu, terutama Jura merupakan inkarnasi dari Tentail. Susanoo merah Sarada akan mainkan peranan kunci dong. Kemampuan memanipulasi ruang waktu menjadi senjata ampuh melawan kekuatan destruktif Shinju. Selain itu, kolaborasi antara Sarada Boruto menjadi momen sangat dinantikan. Boruto sebagai matahari dan juga Sarada sebagai Hang Fajar. Mereka akan bersama-sama membawa cahaya ke dunia yang gelap. Dan ingat, konotasi-konotasi seperti bulan juga identik dengan Boruto. Ibaratnya jika Sarada memang berkaitan dengan matahari, maka Boruto bulannya atau kebalikannya ya. Mangekyo Sharingan terlahir dari cinta Susanoo merah yang siap bangkit itu semuanya akan menjadi menarik lagi ke depannya. Karena setelah
chapter kemarin kita melihat sendiri bagaimana luar biasanya dan orang-orang terkejut ketika kekuatan Sarada bangkit, mata menyala-nyala dengan pola-pola aneh tersebut. Itu bakalan menarik karena simbol-simbol itu sudah ada dalam cerita The Last Movie Naruto Shippuden. Semuanya bakalan seru karena Sarada itu berpotensi memainkan kekuatan-kekuatan yang akan mendobrak cerita Boruto 2 Blue Vortex ke depannya. Kebangkitan Susanoo-nya akan menjadi momen bersejarah dalam cerita. Susanoo merah akan segera bangkit dan Sarada akan menulis babak sejarah baru dalam kisah hidupnya. Kalau mau disimpulkan tuh, cerita Boruto 2 Blue Vortex akan mencapai puncaknya dengan kebangkitan Mangekyo Sharingan Sarada. Kekuatan itu lahir dari cinta tulusnya menuduhi Boruto nih. Melalui perjalanan itu kita melihat bagaimana cinta mengalahkan kelemahan, tetapi sesuatu yang besar untuk siap dipertaruhkan. Semuanya menjadi konflik menarik lagi, bagaimana ketika Mangekyo bangkit itu akan menjadi lawan menarik bagi para Igu Jubidol. Perasaan Sarada terhadap Boruto dan juga kemampuan-kemampuan signifikan lain dari Mangekyo Sharingannya belum ditampilkan semuanya, dan sekarang hanya satu kekuatan yang ditampilkan, itu seperti Black Hole kan, belum lagi Susanoo merahnya jika bangkit itu. Wow, semuanya bisa aja menjadi daya tarik tersendiri dalam cerita lanjutan Boruto 2 Blue Vortex. Kalian sendiri gimana? Sepakat dengan hipotesa cerita ini nakama? Ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita lainnya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jangan ditanyakan silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.